Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini akan saya sajikan tentang pembahasan soal latihan UTS. Nah, video ini saya bagi dua karena jumlah soal yang digunakan untuk UTS itu 25, sehingga pembahasannya saya bagi menjadi dua video. Yang video pertama itu yang ini bagian 1, nomor 1 sampai dengan 13. Selanjutnya nomor 14 sampai 25. Ya, sebelum masuk ke pembahasan, nah Bu Elsa minta tolong kepada kalian agar subscribe channel ini ya, karena misalkan banyak yang subscribe, kemudian banyak yang like, berarti artinya bahwa video ini bermanfaat untuk kalian. Oke ya, silahkan Bu Elsa beri waktu untuk subscribe dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, oke, terima kasih. Nah, kita langsung saja ke pembahasan latihan soal UTS nomor 1. Nah, di sini nomor 1, jadi materinya nanti tentang kemarin tentang redox ya, lalu tentang polimer, dan yang terakhir biomolekul. Yang pertama dulu tentang redox. Nah, di sini soalnya adalah dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan besi yang berkarat, ya kan? Nah, hal tersebut karena besi bereaksi dengan oksigen yang disebut dengan peristiwa korosi atau berkarat. Hal ini adalah contoh reaksi. Nah, kita bisa analisis. Kalau eliminasi jelas tidak, kita tidak membahas tentang reaksi eliminasi. Kita bahasnya adalah reaksi redox. Berarti jawabannya yang B, gitu ya. Biokarbon tidak, ini dibahas di kelas 11. Autoredox ini adalah reaksi redox tetapi dia mengalami perubahan bilangan oksidasi itu dengan dirinya sendiri, karena kan auto ini diri sendiri. Lalu komproporsionasi ini kebalikan dari autoredox. Jadi yang pertama jawabannya pasti redox, gitu ya. Oke, next. Nomor 2. Jika suatu atom mengalami perubahan penurunan bilangan oksidasi. Nah, berarti reaksinya apa? Reaksinya di sini ini bukan oksidasi ya. Nah, jadi redox itu ya, redox. Nah, kita kan bahasnya kan redox ini sudah Bu Elsa sampaikan di video sebelumnya. Kalian boleh buka lagi. Redox itu berasal dari kata reduksi, ya. Nah, dan oksidasi. Nah, kalau reduksi itu apa? Itu zat yang mengalami penurunan bilox. Bilox itu bilangan oksidasi. Jadi yang reduksi itu biloxnya turun. Ya, kalau yang oksidasi itu biloxnya yang naik. Nah, kalau di sini dia ditanyakan yang penurunan bilangan oksidasi, berarti reduksi. Jawabannya yang B. Ini itu sebenarnya sudah Bu Elsa ganti yang B jawabannya, tapi ini tuh sering sekali terjadi di Edmodo, itu sudah saya ganti, lalu tiba-tiba ternyata di hasilnya nanti itu masih jawabannya masih yang ini, padahal itu sudah saya ganti gitu loh. Kadang memang seperti itu. Jadi ini yang betul jawabannya yang reduksi gitu. Oke ya. Nah, next kemudian yang ketiga, bilangan oksidasi atau bilox itu apa? Nah, bilangan oksidasi atau bilox itu kata kuncinya adalah muatan.
ya. Bilangan oksidasi itu adalah muatan. Karena bilangan oksidasi itu nilainya ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi kita tidak mempelajari ini karena memang ini membutuhkan perhitungan yang seharusnya ini kita, penjelasannya itu dengan pembelajaran secara langsung di kelas. Tapi karena ini PJJ, sehingga Bu Elsa dan Bu Rahayu itu sepakat untuk penentuan bilangan oksidasi perhitungannya ini tidak kita ajarkan. Kalian bisa mengetahuinya di buku Kimfar volume 2 kelas 12 itu ya. Itu ada di situ semua, kalian boleh bisa mengetahui, cuma kita tidak membahas secara mendalam karena tadi alasannya. Nah, jadi itu muatan kata kuncinya. Muatan yang apa? Muatan suatu atom dalam suatu senyawa didasarkan pada perbedaan keelektronegativitas atau keelektronegatifan. Ini sudah ada dan sudah Bu Elsa jelaskan di video yang pertama kali dulu tentang redox. Jadi jawabannya yang D gitu ya. Oke, next nomor 4. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korosi. Korosi itu berkarat. Apa sih yang nyebabin korosi? Ya, pastinya itu ada udara. Sehingga kalau di sini tidak ada udara, berarti ini salah. Kemudian pasti kalau ada besi gitu ya, besi kena air, pasti ini nanti dia juga berkarat. Nah, ini tidak ada air, berarti ini salah. Lalu logam di ruang hampa, enggak mungkin. Kalau di ruang hampa kan enggak ada udara. Nah, berarti kan dia tidak, kalau tidak ada udara, berarti dia tidak akan terkorosi. Banyak terdapat uap basah di sekitar logam. Nah, ini tuh seharusnya itu asam. Kalau dia asam itu bisa menyebabkan terjadinya korosi karena di sini basah berarti salah. Di sekitar logam banyak terdapat oksigen atau udara. Jadi jawabannya yang E gitu ya. Next nomor 5. Nah, bot ini masuk ke bab polimer ya, polimer. Ingat bahwa polimer itu tersusun atas monomer-monomer ya yang bergabung menjadi satu kesatuan. Sehingga polimer ini itu dia adalah molekul raksasa yang tersusun atas monomer-monomer. Gitu ya. Nah, sehingga di sini kita lihat soalnya botol minuman dari plastik dan piring dari plastik itu adalah contoh dari bahan yang mengandung pasti polimer. Kalau polimerisasi itu apa? Polimerasi. Polimerasi ini enggak ada. Yang ada itu adalah polimerisasi. Nah, polimerisasi itu apa? Itu adalah reaksi pembentukan polimer. Ingat lagi ya, nanti kalau kalian masih ada istilah-istilah ini, nah kalian buka channelnya Bu Elsa ini, kalian lihat video dari yang pertama, kalian lihat lagi gitu. Nah, kemudian mikromolekul, jelas bukan. Unit pembangun, bukan. Ini itu tentang biomolekul. Monomer, bukan. Kalau monomer itu yang menyusun si plastik ini tadi gitu. Jadi jawabannya polimer. Next, kemudian nomor 6. Berbagai jenis barang yang kita gunakan terbuat dari plastik. Umumnya jenis plastik yang lazim digunakan adalah polietena, polipropilena, polistirena, PVC. Nah, kita sering menyebutnya sebagai apa sih ini? PVC, ini itu apa? Itu yang namanya polimer, iya. Bukan monomer ya. Kalau monomer itu lebih kecil dari PVC karena monomer itu yang menyusun si polimer gitu. Gampang ya. Next nomor 7. Nah, ini kita lihat polimer itu berdasarkan jenis monomernya. Itu ada 2 ya. Ada homopolimer ya, homopolimer, homopol gitu aja, dan kopolimer, kopol gitu aja ya. Nah, kita lihat dulu soalnya. Polimer hasil reaksi monomer yang sejenis dan strukturnya sebagai berikut. Ya, ini strukturnya ini. Ini harusnya tidak sejenis. Nah, A, B,
A, B, A. Nah, ini kan berarti kan dia tidak sejenis, ada dua macam. Ini apa sih? Dia itu termasuk kopolimer. Kopolimer itu ada banyak. Kalau yang ini beraturan seperti ini, berarti dia masuk kopolimer beraturan. Kalau kopolimer kan itu apa? Polimer-polimer yang strukturnya itu dia lebih dari satu jenis. Ya, jadi kan A, B gitu bisa, atau B, B, lagi, B lagi gitu. Kalau kopolimer blok itu yang gimana? Yang gini, yang tadi. A, terus habis itu A, terus habis itu A lagi, habis itu baru B. Terus habis itu ngikat lagi B. Singkat lagi B gitu. Itu ini blok A, ini blok B, itu copolymer blok. Copolymer acak itu gimana? Copolymer acak itu ya acak, ya A, kemudian habis AB, kemudian B, kemudian A lagi gitu. Itu copolymer acak. Lalu homopolimer itu yang satu jenis aja. Jadi kalau A ya A semua gitu. Pokoknya A semua, B semua. Jadi jawabannya yang B. Next, nomor 8. Contoh barang yang termasuk polimer alam. Berarti yang dari alam. Ini kita lihat. Botol minuman itu sintetis, selulosa. Betul. Kantong plastik ini dibuat manusia, piring plastik dibuat manusia, baju juga dibuat manusia. Jadi jawabannya yang B. Jelas ya, sangat jelas ya, gampang ya. Next, nomor 9. Cangkang kapsul merupakan salah satu contoh polimer dalam bidang farmasi. Cangkang kapsul termasuk polimer yang bersifat, kemarin kita sudah bahas polimer itu sifatnya ada dua, termoset dan termoplas. Kalau termoset itu yang tahan panas. Ya, jadi nggak terbakar kalau dia kena api. Kalau termoplas itu yang tidak tahan panas. Nah, cangkang kapsul dia akan terbakar kan kalau dia kena panas. Berarti yang C gitu. Mudah larut ini bukan, dapat menghantarkan listrik nggak mungkin dong ya. Termoset itu yang dia tahan panas, bukan ini. Tahan panas jelas bukan. Jadi yang termoplas yang C. Next, nomor 10. Kumpulan dari monomer-monomer glukosa akan membentuk polimer apa? Akan membentuk polimer ini amilum. Nah, jadi glukosa akan berikatan dengan glukosa, akan berikatan dengan glukosa lagi, membentuk satu kesatuan yang sangat besar, membentuk polimer yang namanya amilum gitu ya. Nah, kalau DNA itu kan dia nanti membentuknya bukan apa namanya, ini DNA ini justru malah apa namanya, nukleotida. Ini apa monomernya itu nukleotida. Kalian buka lagi ya nanti. Kemudian beras nggak mungkin. Wol sutra enggak dong ya. Wol sutra itu nanti dia ini mengandung protein, jadi itu asam amino. Plastik jelas bukan gitu. Nomor 11. Nomor 11 plastik yang paling sederhana dan juga paling murah. Wah, ini sudah itu loh yang plastik apa yang biasanya digunakan buat di Indomaret, Alfamart, kantong plastik itulah pokoknya di supermarket kayak gitu. Itu tersusun atas senyawanya itu polietilen. Nah, gitu. Kalau PVC itu apa? Ini yang nyusun peralon ya. Itu kan juga dari plastik. Nitril ini jelas bukan. Karet alam enggak mungkin dong ya, karet alam. Yang pasti dia nyusunnya karet, nanti karet sintetis juga dia nyusun penyusun karet, enggak, tidak menyusun plastik gitu ya. Next, nomor 12. Polimer teflon merupakan polimer yang tersusun dari monomer, pasti sudah tahu, tetrafluoroetena. LDPE ini low densitas, P itu apa ya, Bu Elsa lupa. Low, intinya ini low densitas. Ini itu plastik yang dia tersusun atas bahan yang dia low. Contohnya apa? Contohnya adalah yang ini, yang tadi plastik, kantong plastik itu. Kalau HDPE ini apa? Ini high
Ini dari kata high, ini plastik yang tersusun atas bahan yang dia kualitasnya tinggi. Contohnya apa? Contohnya adalah ini kayak Tupperware, itu kan juga plastik tapi dia kan tebal. Nah, ini masuknya HDPE. PS ini apa? Enggak. PVC ini yang tadi Pralon. Nomor 13 terakhir, contoh produk seperti panci anti lengket dari polimer, berarti polimernya teflon gitu. Produknya itu namanya panci anti lengket. Senyawa polimernya itu namanya teflon. Nah, siapa yang menyusun teflon? Tetrafluoroetena tadi gitu. Itu ya pembahasan dari nomor 1 sampai nomor 13. Lanjut ke video selanjutnya yang nomor 14 sampai 20. Terima kasih. Kalau video ini bermanfaat, Bu Elsa minta tolong kalian like, dan jika ada pertanyaan silakan kalian tuliskan pertanyaan apapun, semuanya silakan tuliskan saran, komentar apapun. Nanti akan Bu Elsa tanggapi jika ada pertanyaan. Gitu. Baiklah, terima kasih.